Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Risna Rumana Wijayanti dalam Breaking News Mudacil TV. Hari ini saya sedang berada di SMA Muhammadiyah 1 Cilacap dan saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Satmoko Danardono. Bagaimana pandangan Bapak tentang launching studi in Jerman ini dan untuk anak-anak, terutama pada anak-anak yang dari Muhammadiyah? Silakan Bapak. Ya, terima kasih bahwa hari ini kita launching studi di Jerman, ya, disponsori oleh Yayasan Habibie Education Yard di bawah bimbingan Ibu Insinyur Nana Saragi. Kami ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, kepada khususnya Ibu Nana Saragi dari Habibie Education Yard, dan hari ini merupakan tonggak sejarah khususnya bagi Cilacap. Melalui Yayasan Habibie Education Yard ini, anak-anak kita berkesempatan untuk bisa bersekolah ke Jerman. Kalau tahun-tahun yang lalu sekolah ke Jerman barangkali sebatas mimpi, tapi hari ini mimpi itu bisa terwujud. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Insinyur Nana Saragi, dan mudah-mudahan semakin banyak anak kita yang sekolah ke Jerman, nanti mereka bisa menimba ilmu di sana dan juga bisa bekerja di sana, menambah pengalaman, dan mereka kelak kembali ke Indonesia, kembali ke Cilacap, bisa membangun Cilacap, membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan kepada anak kita semangat belajar, dan khususnya belajar bahasa Jerman untuk sebagai modal awal untuk kita bisa berangkat ke sana, sehingga dengan modal awal ini bisa berbahasa Jerman dengan lancar, bisa bersekolah di sana. Mudah-mudahan ini menambah semangat dan motivasi baru bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Satmoko atas penjelasannya. Dan baik, sekian dari kami pemirsa Mudacil TV. Saya Risna Rumana Wijayanti melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mudacil TV kembali hadir dalam Breaking News Mudacil TV bersama saya Risna Rumana Wijayanti. Hari ini saya tengah berada di SMA Muhammadiyah 1 Cilacap, dan hari ini sedang diadakan kegiatan seremonial yaitu launching studi in Jerman bersama dengan Habibie Education Yard atau HEY yang bekerja sama dengan Dikdasmen PDN Cilacap. Dan sekarang saya sudah tidak sendiri. Di sini saya bersama Insinyur Nana Saragi yang merupakan founder dari Habibie Education Yard dan juga owner dari Rumah Kapal Indonesia. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, baik. Iya, kita bertemu lagi ya Bu ya, setelah dari Mudacil TV. Iya, kita bertemu di sini. Benar. Dan kali ini suatu yang luar biasa sekali Bu. Suatu sejarah mungkin ya dari Habibie Education Yard dan juga Sekolah Muhammadiyah. Dan hari ini kita sedang seremonial launching studi in Jerman. Dan perlu kita ketahui juga untuk pemirsa Mudacil TV di rumah, bisa Ibu jelaskan mengenai kegiatan hari ini? Silahkan. Ya, hey buat semuanya ya, siswa-siswi, anak-anak Cilacap yang keren. Ini kali kedua Ibu Nana datang ya, buat kalian yang mau go internasional, yang nggak mau berputar cuman di local site ya. Jadi kita punya 7 program, tetapi yang sekarang sedang di launching dan mungkin akan segera di launching itu Habibie Lingual Internasional untuk anak SD SMP ke depan. Supaya apa? Bagaimana kita bisa mengisi kekosongan daripada beasiswa luar negeri yang begitu banyak ya, tetapi karena ketidaktahuan, tidak bisa memenuhi syarat dan prasyarat, masalah dokumen, visa dan lain-lain. Jadi Habibie Education Youth bersama-sama bergandeng tangan dengan Muhammadiyah, dengan Kepala Dinas Pendidikan, dengan Bupati Cilacap, kita bersatu padu supaya mimpi-mimpi dari anak-anakku semua bisa terwujud ya. Dan baik Bu Nana, di SMP Mudacil kan juga
menjadi jembatan untuk siswa-siswanya maupun alumninya juga untuk nantinya bisa kuliah di Jerman. Dan saya pernah bertemu juga dengan anak SD nih Bu, siapa yang ingin kuliah di luar negeri, banyak yang mengangkat tangan seperti itu ya. Dan sepertinya banyak keinginan-keinginan untuk kuliah di luar negeri. Dan mungkin dari melalui peluang yang ada dan ruang yang difasilitasi oleh Habibie Education Youth ini bisa mewujudkan cita-cita anak-anak, terutama dari anak SD dan anak SMP gitu. Dan kami ingin Ibu Nana memberikan motivasi kepada anak-anak untuk bisa melanjutkan sekolah tidak hanya 9 tahun, tapi bisa melanjutkan ke jenjang luar kuliah. Silahkan. Siap. Jadi begini, saya dulu bapak saya dosen. Jadi bapak saya pernah bilang begini, Nana, kalau kamu cuma bisa bahasa Batak, so kamu cuma berteman dengan orang Batak saja. Tetapi ketika kamu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kamu bisa berteman dengan seluruh suku di seluruh Indonesia. Tetapi begitu kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa berteman atau berkolaborasi atau punya link dengan seluruh bangsa di muka bumi. Itu. Nah, kemudian ada lagi, kalau itu di zamannya saya. Nah, di zaman anak-anakku semua nantinya, yang mana semua informasi sudah dalam genggaman. So how you can communicate it with the others people? Bagaimana kita berkolaborasi? Kita mengetahui bahwa Jerman adalah negara kiblat teknologi dunia, di mana hampir semua penemu dan hampir semua pencipta berasal dari sana. Seperti Albert Einstein, ya, kemudian Kirchhoff penemu hukum gerak, kemudian penemu sepeda, penemu mobil Gottlieb, dan lain sebagainya, penemu hukum persamaan matematika dan lain-lain. Nah, kenapa kita tidak langsung ya? Karena kalau kita bisa bahasa Jerman, which is that kita bisa berada di 9 negara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian belum lagi yang lain-lain ya, belum Inggris, Prancis, Belanda, terutama Jerman dan Belanda. Kamu begitu bisa bahasa Jerman, which mean that you can speak Dutch. When you can speak Deutsch, and then this is ultimatum is you can speak Dutch ya, Deutsch and Dutch, Jerman dan Belanda. Ini adalah satu serumpun seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga bahasa Jepang, Korea, Mandarin, Arabik ya. Nanti ini mungkin yang kita akan juga kerjasamakan di kedepannya bersama Muhammadiyah dan juga rekan-rekan dari Cilacap secara keseluruhan. Karena apa? Indonesia itu orangnya pintar-pintar, ya keren-keren, tapi karena nggak bisa berbahasa asing, jadi nggak bisa go internasional, jadi nggak bisa ketika pertukaran pelajar kalah, ketika ikut ke program-program United Nations kalah, seperti itu. Nah, itulah hadirnya Habibie Education Youth, kemudian Habibie Lingual Internasional, dan Ibu Nana Saragih secara serius 100% ingin membantu anak-anak supaya minimal kayak Bu Nana dia bisa keliling dunia kemana-mana. Wah, luar biasa. Ya. Baik, Bu Nana, terima kasih. Ya. Dan juga untuk terakhir nih Bu Nana, adakah harapan dari terlaksananya studi in Jerman ini? Sedikit saja. Ya, harapan saya tadi sudah dicetuskan ya oleh Pak Kadis juga, dan kemudian Pak Risdi selaku Ketua Disnasmen ya Muhammadiyah Cilacap, dan juga ini harapan saya jangan hanya kuliah gratis dan bekerja di Jerman saya, tapi harus ada kampung Jerman di sini. Betul, amin. Ya, kita akan support. Baik Ibu Nana, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Terus saya ucapkan selamat datang juga di Ya, Cilacap. amin. Makasih banyak Ibu. Semoga sukses selalu untuk Habibie Education Youth juga. Ya. Baik, sekian ya Bu. Ya, makasih banyak. Ya. Terima kasih pemirsa Mudacil TV sudah menyaksikan Breaking News. Saya Risna Rumbana dan kru Mudacil TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Tarto Suwarto Pamuji. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Kuswan Hasan SEST. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Satmoko Danardono MSI. Yang kami hormati Ibu Insinyur Sri Rejeki Mahdalena Saragi, atau lebih bukan Ibu Insinyur Nana Saragi, sebagai founder Habibie Education Youth. Yang kami hormati Bapak Dr. Mansur Arsyad dari staf Kemenristek Dikti. Yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Kabupaten Cilacap, Bapak Risdianto SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 kepada Ananda Amjad Zaki Kafadi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak kita memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita mintakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakiran bi an'amihi wa sallallahu ala 'abdihi wa rasulih. Ya rabbana lakal hamd. Allahumma inna nas'aluka خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang selanjutnya juga kami mengharapkan kalau di di Pare ya, Kediri itu ada namanya Kampung Inggris, Bang. Kami mengharapkan nanti Pak Kadin bisa di Cilacap ada Kampung Jerman gitu loh, gitu ya. Mohon Pak Kadin bisa wujudkan, kami siap untuk dari Muhammadiyah. Itu kami mengharapkan seperti itu. Itu yang kami harapkan. Dan selain itu, tadi saya mau sama Bu Nana itu, tolonglah ada investor dari Jerman itu bisa masuk ke Cilacap gitu loh, dengan adanya ini gitu. Jadi harapan seperti itu. Mudah-mudahan kedutaan besar Jerman juga bisa kita lobby juga. Itu yang kami harapkan, sehingga pada kesempatan ini sebagai langkah awal dari Muhammadiyah untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Cilacap, Indonesia pada umumnya. Itu dulu mungkin dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Bapak Sadmoko Danardono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Insinyur Nana Saragi, dan kami terima kasih tadi ada gagasan baru, segera barangkali Pak Kepala Dinas, Kampung Jerman. Kalau mungkin ada kelurahan yang siap untuk langsung menyediakan tempatnya, ini mungkin bisa dilaporkan pada Bapak Bupati agar segera terwujud, bukan hanya mimpi-mimpi. Mimpi yang paling bahaya itu mimpi di atas mimpi, jadi harus bisa diwujudkan. Baik, kepada para kepala sekolah ya, yang kami hormati, hari ini alhamdulillah bahwasanya launchingnya saya catat di sini, launching study in Jerman. Jadi tentu menjadi tugas juga para kepala sekolah baik MA, SMA maupun SMK untuk bisa mewujudkan bilingualnya. Kalau kemarin mungkin bilingualnya itu adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, atau mungkin ada kemuhammadiyahan, sekarang ditambah satu bahasa Jerman. Bahasa Belanda ya, siap. Ya, siap ya para Bapak Ibu kepala sekolah. Iya, siap. Yang terakhir, harapan dari kami mohon dukungan dari semua pihak, dan khususnya Pak Arsyad yang lebih dekat ke informasi. Ya, jangan sampai kita ketinggalan informasi. Pak Arsyad jangan segan-segan, Pak Rizky juga jangan segan-segan menjemput informasi. Supaya apa? Supaya Cilacap ini yang menurut program Bupati nih, Bu Nana kami sampaikan, Bupati Cilacap ini punya program Bangga Bangun Desa, di dalamnya pilar utamanya adalah pilar pendidikan. Jadi Pak Bupati ini peduli sekali dengan dunia pendidikan, dan begitu
besar dukungannya kepada pendidikan-pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian barangkali yang ingin kami sampaikan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Sekali lagi doa yang telah dipimpin oleh saudara kita Bapak Habib Ghazali, mudah-mudahan bisa terwujud manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki keahlian di bidang teknologi, tapi tidak lupa adalah manusia-manusia yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Guten Morgen. Ya, bahasa Jermannya selamat pagi itu Guten Morgen. Sudah bilingual ini Pak Istri. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami mewakili Bapak Bupati Cilacap karena beliau pada saat yang sama ada beberapa agenda hari ini dan memberikan amanah pada kami untuk mewakili beliau dan sekaligus membacakan sambutan beliau pada acara hari ini di SMA Muhammadiyah Cilacap. Dan izinkan saya membacakan sambutan beliau sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi kita semua. Dan saya sampaikan selamat pagi. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang kami hormati, Saudara Ketua beserta pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cilacap yang saya hormati, Ketua PDM Muhammadiyah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, dan yang kami hormati Ibu Dr. Nana Saragi, betul Ibu Insinyur, ya, Ibu Insinyur Sri Rezeki Magdalena Saragi. Yang saya hormati, selamat datang kembali ke Cilacap. Yang mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk Cilacap ke depan. Dan juga yang dihormati Bapak Dr. Mansur Arsyad dari staf di Kemendikbud Ristek, ya, Sugeng Rawuh Bapak untuk kesekian kalinya di Cilacap. Dari terhormat juga anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi PAN. Mudah-mudahan beliau terpilih terus ya, untuk membawa plus anggota Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Cilacap, ya, mudah-mudahan beliau terus mengabdi dan sukses terus dalam ikut berkontribusi memajukan Cilacap dan juga Muhammadiyah khususnya tentunya. Dan juga saya hormati kepala sekolah beserta para guru SMA Muhammadiyah 1 Cilacap, para siswa SMA Muhammadiyah 1 Cilacap yang kami banggakan, dan calon mahasiswa ya yang mau berangkat ke Jerman plus
orang tua masing-masing yang hormati, dan tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Marilah sejenak kita merenung, menghayati dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara launching sekolah gratis di Jerman bekerjasama dengan Yayasan Habibie Education Year. Berkenaan dengan hal tersebut, saya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat. Semoga dengan di-launchingnya sekolah gratis ini dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada para siswa yang ingin menambah pengalaman dan melanjutkan pendidikan di luar negeri, namun terhadap biaya yang tentunya kalau sekolah di luar negeri tidak murah ya. Untuk itu, melalui kesempatan yang membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cilacap dan Yayasan Habibie Education Year yang turut aktif bekerja keras dalam memajukan pembangunan di bidang pendidikan. Semoga partisipasi yang dilakukan ini dapat dijadikan contoh positif serta dapat diikuti oleh segenap elemen masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin baik, sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, dalam keadaan sesulit apapun penyelenggaraan pendidikan beserta permasalahan yang terkait di dalamnya harus senantiasa kita upayakan penyelesaiannya. Perlu saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap mempunyai komitmen yang kuat untuk terus memajukan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Berbagai program dan kebijakan terus digulirkan dalam pembangunan bidang pendidikan yang kesemuanya itu diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cilacap. Namun demikian, mengingat keberhasilan pendidikan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, maka kepedulian, tanggung jawab, dan peran serta masyarakat dalam menunjang dan mempercepat keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tentunya sangat diharapkan. Untuk itu, dengan adanya program sekolah gratis di Jerman ini tentunya dapat membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan tinggi di luar negeri. Di samping itu, sekolah gratis ini sangat bermanfaat bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Jerman secara gratis. Terlebih, dalam melaksanakan program sekolah tersebut dapat dibarengi dengan bekerja, sehingga selain menimba ilmu, para mahasiswa dapat pula memperoleh penghasilan sekaligus pengalaman bekerja di Jerman. Hal ini tentunya merupakan peluang dan kesempatan yang cukup bagus bagi para siswa dan jangan sampai untuk dilewatkan. Oleh karena itu, saya berharap para siswa dapat memanfaatkan program sekolah gratis ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa pelajar Cilacap memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu hingga ke luar negeri. Namun perlu diingat bahwa setelah lulus nanti, saya berpesan agar para mahasiswa untuk bisa kembali ke Indonesia dan menerapkan ilmu yang diperolehnya di Jerman guna membangun pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap agar lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha kita semua
dan dalam memajukan dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Cilacap, Haji Tato Suwarto Pamuji. Demikian sambutan Pak Bupati telah kami bacakan secara lengkap, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan terkait tadi dengan permintaan Ketua PDM Muhammadiyah untuk melaksanakan bilingual khususnya bahasa Jerman, kita langsung saja cek-cek tempatnya di mana nanti sampelnya, di kota atau di Majenang atau di mana? Bangku, tempatnya Pak Sekda di sana Trite. Saya yang maju itu. Ya, Trite Wetan ya. Ya, baik. Nanti mulai hari ini, beginning now ya, kita akan sepakat berkomitmen untuk membuat sebuah kampung Jerman ya. Di Trite Wetan lah ya. Ya, Trite Wetan. Biasanya juara itu. Ya, Trite Wetan. Nanti dari Trite Wetan lah nanti akan menggema ke seluruh antero wilayah Cilacap untuk familiar dengan bahasa Jerman ya. Dan mudah-mudahan nanti melalui niat kita, ini baru niat ya Pak ya. Nanti kapan-kapan di launching kampungnya. Jadi launching ini niat, mudah-mudahan Allah mengijabahi, dan niat yang tulus dan niat yang baik saya yakin pasti ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha mengabulkan doa hambanya yang betul-betul hanya minta kepadanya ya. Kita niatkan hari ini, kita putuskan biar ceket-ceket ya Trite Wetan ya. Dan Bapak Ibu, bahasa Jerman, karena saya dulu SMA-nya A3 itu IPS ya, dan saya 3 tahun juga belajar bahasa Jerman, tapi di SMA saya dulu. Dan sekarang ingatnya Guten Abend, Guten Morgen gitu. Ihli bedih itu bahasa Jerman ya, bahasa Inggrisnya I love you ya. Tadinya saya waktu SMA seperti ada di kita ini, sulit bahasa Jerman seperti apa ya. Ternyata waktu itu ya, nilai bahasa Jerman saya 9 SMA waktu itu. Dan ternyata belajar bahasa Jerman tidak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya. Karena sama seperti bahasa Inggris, ada tata bahasanya, ada grammarnya. Saya dulu juga apa, tapi sekarang lupa juga. Tapi yakinlah mudah, karena bahasa Jerman susunan kalimatnya seperti bahasa Indonesia. Seperti misalnya saya mau pergi ke Jakarta, ya sudah, dan ke Jakarta saya mau pergi ke toko sepatu misalnya. Ya sama, kalimatnya sama. Kalau toko sepatu bahasa Inggrisnya apa? Shoe shop ya. Ya, dibalik kan kalau bahasa Jerman ya toko sepatu gitu aja. Ya, lebih mudah mengingat-ingatnya, menata kata-katanya. Termasuk bahasa Arab juga sama. Saya juga belajar bahasa Arab 2 tahun juga. Waktu di IP ada pelajaran tambahan namanya suruh milih, ada Cina, ada Jepang, ada Arab. Saya dulu milih bahasa Arab. Ternyata belajar bahasa Arab juga tidak sesulit yang kita bayangkan sebenarnya. Ada tata bahasanya juga. Ya, inilah all beginning is difficult. Semua permulaan pasti sulit. Tapi yakinlah, man zada fa inna ma'al usron inna ma'al usron. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah. Di balik kesulitan pasti ada
kemudahan. Yakinlah niat yang baik pasti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang khususnya anak-anakku. Dan sekali lagi thank you dan skesiu. Ya, ini bahasa Jermannya. Terima kasih. Bahasa Jermannya terima kasih itu danke. Ya. Danke Ibu Nana Sri Rezeki Magdalena lagi ya, atas kerja keras beliau, dan juga Bapak Dr. Mansur Arsyad, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan hari ini dan ke depan semakin banyak mahasiswa kita yang sekolah ke Jerman dan nanti suatu saat membangun Cilacap, membangun Indonesia yang lebih maju. Thank you for your attention and forgive me if I have made many mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Oh iya. Oh iya iya. Monggo silakan dan mau menyaksikan kegunjingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan malam langsung sekolah di Jerman hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang cerdas seperti Pak Habibie. Amin. Otaknya cerdas, hatinya juga cerdas. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bahasa Jerman itu gampang karena gratis, bonus kandidat sama, kurikulum, Balebo. Kalau in Inggris kan billboard. Kita sama dengan Jerman, kantor. Ya, kemudian meja. Ya, meja itu bahasa Jerman. Iya Pak. Brutal. Kamu jangan brutal dong, itu bahasa Jerman. Kios. Iya. Aku buat kios. Kalau bahasa ini kan kios kita bilang. Kios itu bahasa Jerman. Banyak banget. Jadi karena bahasa Jerman Belanda itu sama seperti bahasa Malaysia Indonesia. Serumpun ya. Iya. Nah, kita dijajah Belanda itu 350 tahun. Nah, otomatis ya yang kita sadur itu ya udah bahasa Jerman. Misalnya contoh kalau bahasa Inggris motivation. Nah, kalau bahasa Indonesia motivasi. Bahasa Jerman motivation. Saya muliakan juga Bapak Ibu orang tua siswa yang berkenan hadir di siang hari yang sangat sejuk ini. Dan tentu anak-anakku semua yang saya cintai, saya bahagia melihat wajah-wajahnya tuh wajah-wajah Jerman gitu ya. Apalagi nanti akan ada kampung Jerman. Jadi kita tadi dengar surat Al-Baqarah ya. Kalau kita lihat sebetulnya proses pendidikan itu ada sejak sesaat Adam diciptakan, ketika masih di langit, belum turun ke bumi. Ya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Jadi Allah mengajarkan Adam itu setiap tanda benda. Ya. Dan tidak diajarkan kepada makhluk lain. Jadilah dia pembeda. Ya. Pendidikan itu membuat kita berbeda. Ya. Apalagi anak-anakku sekalian nanti kalau ke luar negeri mengambil pendidikan di sana membuat lebih berbeda lagi pasti.
Seperti itu. Ya. Yang kedua, anak-anakku mungkin belum baca ya. Ada tokoh pendidikan dunia dinamai John Dewey. John Dewey ya. Dan saya temukan filosofi John Dewey itu di program Jerman ini. Sekolah atau kuliah dapat pendidikan bermutu, Jerman ya, kiblat teknologi dunia. Yang kedua, bekerja. Kuliah dan bekerja, dapat gaji. Gaji atau uang saku yang lumayan besar, dan karena ada uang saku itu maka anak-anak yang kesana pengalaman udah bisa menikmati kehidupan ke Belanda, ke Swiss, ke Italia, luar biasa. Kami sendiri yang sampai saat ini nggak bisa ke sana, luar biasa ya. Nah, itu berikut saya ingin perkenalkan dulu Ibu Nana Saragi. Ya, biasanya embel-embelnya itu Bu Nana Saragi yang cantik banget. Ya, saya di sini Bapak Ibu mohon maaf. Sehari-harinya di Kementerian Pendidikan, tapi saya tidak hadir sesungguhnya atas nama kementerian, tapi lebih hadir sebagai pertama sebagai orang tua siswa, karena anak saya 2 orang ikut program Ibu Nana, ya. 1 cewek 1 cowok di Batam, bahkan di Batam. Kenapa? Waktu itu belum ada di Jakarta. Terpaksa anak saya karena pengen ikut ini, bukan saya dorong, mereka yang dapat informasi, mereka yang pingin, saya dukung. Bismillah ke Batam. Sampai di sana nyari kos-kosan sendiri. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya mewakili untuk memberikan support bahwa ada program yang sangat bagus yang memberikan sebuah harapan kepada anak kita itu untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya. Yang kedua juga sebagai anggota Majelis Didasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya sekarang sebagai wakil bendahara. Ya. Biasanya bendahara itu yang banyak duitnya. Ini bendahara nggak punya duit, gitu kan? Mungkin dikiranya saya banyak duit karena setiap minggu jalan kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah, mending dikira banyak duit daripada dikira banyak utang gitulah. Ya, saya mau ceritakan ya. Jadi Bu Nana Saragi, saya kenal beliau karena anak saya di sana. Ya. Setelah saya masukkan anak saya di sana 2 orang, kemudian beliau suatu waktu berkunjung ke kantor saya di Senayan, Jakarta, di kementerian. Habis itu beliau ke rumah saya. Misinya adalah menyampaikan informasi bahwa Jerman memberikan kuota 2.000 orang kepada beliau untuk dikirim ke Jerman, per tahunnya 2.000 orang. Pak Mansur, tolong saya Pak, bisa nggak saya dibantu untuk memenuhi kuota ini? Karena kalau tidak kita isi, Jerman no problem, dia tinggal ambil di negara